Oke teman-teman semuanya, kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara mengetahui super admin untuk router OMCTE. Di sini saya akan demokan dengan dua router yaitu menggunakan yang versi F679. Untuk versi firmware-nya nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian satu lagi menggunakan F670L. Ini ya, nanti juga teman-teman bisa lihat versi firmware-nya. Ini best praktiknya ya. Jadi saya asumsikan saya dimintai oleh user ataupun mungkin teman saya, karena dari beberapa percobaan itu routernya tidak bisa diakses mode super adminnya ya. Jadi ini best prakteknya ya yang saya lakukan ketika datang ke rumah klien. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah punya routernya dan saya tidak akan jelaskan bagaimana cara akses IP routernya, itu tinggal teman-teman pelajari lagi cara mengakses untuk routernya ya, IP routernya. Cara ini teman-teman sebenarnya bisa dilakukan di ponsel juga, tetapi best prakteknya di sini saya akan demokan di laptop karena ada beberapa hal yang harus teman lakukan. Di sini saya asumsikan teman-teman bisa login menggunakan mode user dulu saja begitu ya, karena kita membutuhkan user konfigurasi pada dua router ini, baik yang F670L maupun yang F679. Kemudian yang tidak boleh teman-teman lewatkan adalah tool ZTE-nya ya. Ini untuk tool ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di link deskripsi ataupun di link yang di komentar yang saya sematkan ya. Itu untuk penjelasan lengkap seputar toolnya ya. Ini berlaku untuk semua versi GTE ya. Untuk versi GTE yang dual band ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan cara ekstraknya, cara downloadnya ya. Nah, ini best praktiknya seperti ini ya. Ini yang saya lakukan ketika diminta untuk mengetahui super admin di rumah klien. Ini ya best praktiknya. Saya akan menggunakan tool ini. Kenapa? Ini tool portable ya. Walaupun secara garis besar ini tool ini menggunakan bahasa program Python, terutama modul-modulnya cukup kompleks ya. Jika teman-teman melihat video saya sebelumnya pasti tahu. Nah, ini saya menggunakan tool ini biasanya saya gunakan secara portable. Saya copy dulu di flash disk ya. Jadi kita bisa mengetahuinya lewat flash disk. Jadi config-nya tidak perlu kita bawa dulu ke rumah kita begitu ya. Jadi kita bisa langsung cek di rumah klien ya. Karena yang terpenting kita membutuhkan config-nya saja ya. Ini jauh lebih mudah dan simpel daripada tool yang versi manual yang 3 tahun lalu pernah saya bagikan di GitHub ya. Kebetulan ini versi terbaru ya, yang kemarin sudah saya sempat bahas di videonya. Begitu ya kira-kira. Oke, best praktiknya kita akan login dulu menggunakan mode user. Kita akan dapatkan dulu. Nah, ini catatan teman-teman untuk versi yang, tapi jika teman-teman tidak menggunakan GTE yang di luar versi ini, teman-teman tinggal ikuti saja karena konsepnya hampir sama. Kebetulan untuk yang versi F679 dan F670L ini menggunakan tip 6 ya untuk payloadnya begitu ya. Nanti kita akan praktek, yang penting kita akan unduh dulu untuk user konfigurasinya. Untuk defaultnya kebanyakan menggunakan user dan user ataupun user 1 2 3 4 ya begitu ya. Kebetulan nanti untuk password usernya sudah saya ganti biar tidak diacak-acak klien. Jadi saya juga sudah ganti untuk usernya ya. Oke, setelah login teman-teman bisa lihat di sini saya login menggunakan user. Nah, ini untuk versi firmware-nya ya, yaitu F9010P3N25D untuk yang F679. Sebenarnya di sini saya sudah mendownload untuk config-nya ya. Nah, untuk download config-nya teman-teman masuk ke manage just detik. Nah, di sini nah ini teman-teman software versionnya. Kemudian teman-teman masuk ke sistem, masuk ke user, lalu pilih backup ya. Ini tips jika teman-teman menggunakan laptop. Secara default jika teman-teman menggunakan IDM ini akan repot karena config-nya akan selalu download oleh IDM. Praktek terbaiknya teman-teman ketahui dulu browser apa yang teman-teman gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan browser Firefox atau mungkin Opera atau Google Chrome. Saya asumsikan misalkan teman-teman Google Chrome, Opera ataupun yang lainnya. Buka dulu IDM-nya. Nah, setelah IDM terbuka, teman-teman pilih menu download, pilih option. Nah, di sini cari yang general ya. Nah, ini nih bagian general. Di sini ada capture download from the follow browser. Karena di sini saya browsernya Firefox, teman-teman hilangkan dulu checklistnya lalu oke. Jika teman-teman menggunakan Chrome, hilangkan dulu checklist Chrome-nya. Tujuannya agar ketika download config kita tidak akan diarahkan langsung ke IDM lalu pilih oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti pas backupnya tidak di-download oleh IDM, nanti
download-nya secara manual. Ya kira-kira seperti itu ya, cukup mudah untuk IDM. Nah, kalau teman-teman nanti kalau sudah backup-annya sudah di-download, teman-teman tinggal di checklist lagi seperti ini ya. Oke, saya sebutkan teman-teman sudah dapat file backup-nya. Untuk file backup aslinya yaitu config.bin ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman yang saya butuhkan dari router-router seperti ini mungkin teman-teman ini ya. Di sini saya akan membuatkan catatan. Ini biar sekalian saja. Nah, untuk router-router yang terbaru, model terbaru itu teman-teman membutuhkan signatur, serial dan MAC address. Praktek terbaiknya ketika saya dimintai klien untuk mengetahui super adminnya, praktek terbaiknya saya tidak akan membolak-balikkan perangkatnya. Kenapa? Karena kalau misalkan perangkat routernya ada di ada di atas genteng, ada di tiang gitu ya, atau ditempel di tembok yang cukup tinggi, itu sangat merepotkan kalau kita hanya untuk mengetahui serial number ataupun MAC perangkat pada router tersebut. Itu bukan praktek terbaik yang biasa saya lakukan. Yang saya lakukan langsung di sini. Pertama adalah signatur ataupun model ya. Untuk beberapa PyT6 untuk versi GT, model ini kebanyakan ditulis dengan versinya ini mungkin tidak jadi masalah. Kalau untuk model, teman-teman tinggal copy yang ini saja. Model, signatur, kemudian serial, kemudian MAC. Di sini saya akan buatkan dua, yaitu untuk yang versi 670 dan 69 ya. Untuk signaturnya, untuk modelnya seperti ini ya. Oke, karena terlalu lama saya tidak otak-atik ini, otomatis untuk router seperti ini ada jeda ya. Dia akan logout otomatis. Tapi di sini saya akan jelaskan dulu untuk model dan signatur. Untuk model ditulisnya seperti ini, sedangkan untuk signatur menggunakan tulisan seperti ini ya, ZXHN. Nah, ditulis seperti ini ya, ZXHN F679 F670L. Ini khusus dua versi ini ditulisnya seperti ini. Tinggal disesuaikan dengan tipe payloadnya. Tapi yang terpenting, yang paling wajib ada serial dan MAC address-nya. Di sini saya demokan dua karena kita akan demokan dua, tetapi di sini saya akan jelaskan lebih singkat. Ini saya akan login lagi. Bagaimana cara mendapatkan serial dan MAC-nya secara praktek terbaik, teman-teman tidak perlu membolak-balikkan routernya, apalagi kalau tulisannya ataupun stikernya di belakang router sampai hilang, itu akan repot ya. Tetapi kalau teman-teman langsung di UI seperti ini tidak akan jadi masalah. Oke, selanjutnya untuk serialnya. Nah, untuk mendapatkan serialnya teman-teman cek di status. Nah, ini ya serial nomornya di device serial number. Nah, ini teman-teman copy, tidak perlu copy semua karena kita membutuhkan yang belakangnya saja. Kita copy, lalu teman-teman simpan. Artinya kita sudah mendapatkan serialnya. Selanjutnya MAC address. Nah, ini yang paling kalau dapatkan serial mungkin gampang ya karena tertulis di sini. Tetapi yang jadi masalah MAC address ya. Dan cara ini belum pernah saya bahas ya untuk mendapatkan MAC address. Ini ya yang paling pasti yang bisa teman-teman gunakan. Dan untuk mendapatkan MAC address-nya teman-teman masuk ke bagian lokal ya. Silahkan pilih masuk ke lokal. Setelah masuk lokal, teman-teman masuk ke bagian ini ya. Scroll saja. Nah, scroll ya di bagian status, scroll, buka yang bagian bulan status. Nah, setelah terbuka seperti ini, teman-teman yang teman-teman copy adalah yang paling pertama. Nah, ini ya. Teman-teman copy yang bagian ini adalah MAC address-nya. Untuk router yang lainnya tinggal disesuaikan karena biasanya untuk yang bagian bulan status mungkin posisinya berbeda, tetapi caranya sama. Yang digunakan adalah yang MAC address yang pertama muncul ya, ataupun jika teman-teman lihat SSID-nya SSID 3, 4, berarti yang kita pakai adalah SSID yang nomor 1 begitu ya. Sedangkan untuk router ini untuk SSID 6 ini adalah 5 GHz. Ini juga bisa digunakan tapi konsepnya berbeda. Untuk tool ini saya tidak akan jelaskan di sini karena ini lebih advance yang pakai 5 GHz untuk MAC-nya. Tapi yang kita gunakan adalah yang 2,4 GHz ini ya, yang paling pertama saja ataupun SSID 1 ya begitu ya. Karena mungkin saja teman-teman setting WiFi-nya ada di SSID 2, 3 itu tidak jadi masalah. Yang terpenting teman-teman copy yang SSID 1. Ini lakukan juga untuk yang versi F670L. Di sini MAC-nya sudah dapat. Nah, ini teman-teman copy saja seperti ini ya. Oke, berarti kita sudah siap ya. Ini sudah cocok, sudah siap. Oke, di sini saya akan logout dulu. Selanjutnya kita akan yang F670L. Caranya sama seperti yang F679. Saya akan langsung persingkat saja untuk mempersingkat video karena prakteknya hampir sama saja. Nah, setelah masuk, ini teman-teman bisa lihat untuk yang F670L yaitu menggunakan versi firmware 9011 PN15 ya. Di sini saya juga sudah backup ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi untuk cara download
download config-nya, kita masuk ke manajemen. Nah, di sini teman-teman sama seperti tadi, kita akan copy dulu untuk serialnya, kita simpan di sini. Selanjutnya teman-teman, sistem di user. Nah, di sini teman-teman bisa langsung backup saja ya. Silakan. Nah, ini kebetulan yang versi 9011 by N15 ini teman-teman backup. Untuk backup-nya nama filenya adalah config.bin. Saya di sini sengaja biar teman-teman tahu versi yang kebetulan saya demokan di video ini ya. Ini ya versinya. Oke, untuk serialnya sudah dapat, config-nya juga kita sudah dapat. Selanjutnya adalah untuk Mac-nya, masuk ke lokal. Di lokal, nah ini ya di bagian status kita scroll ke bawah, pilih bulan status. Di bulan status teman-teman copy yang ini ya. Nah, ini yang SSID nomor 1. Saya tidak perlu jelaskan lagi, kita copy lalu kita save. Oke, persiapan sudah selesai. Kita akan langsung menjalankan ini ya. Saya save dulu biar tidak lupa. Ini sudah selesai. Oke, di sini saya sudah logout. Oke, selanjutnya adalah setelah teman-teman bahannya sudah ada dan ini juga sudah ada ya untuk datanya. Ini saya buka saja. Nah, biar kelihatan. Di sini saya geser ke sini. Selanjutnya teman-teman pastikan teman-teman mengetahui sistem komputer teman-teman apakah versi 32 bit ataupun 64 bit. Saya asumsikan teman-teman mengetahui hal tersebut. Kebetulan komputer saya sistemnya menggunakan versi 64 bit. Saya akan menggunakan versi yang 64 bit. Oke, yang pertama kita akan menjalankan dulu decodernya. Di sini teman-teman yang terpenting adalah fokus dulu ke bagian config. Nah, di sini saya akan memindahkan dulu config ini. Kita akan yang 679 dulu, yang ini ya. Nah, ini saya sengaja ditulis seperti ini biar tidak kebalik untuk demo saja. Di sini saya tidak akan cut tapi akan copy. Nah, di sini ada file config untuk bawaannya ya. Untuk dari demo saya akan hapus dulu. Kemudian kita rename ganti menjadi config ya. Ini untuk mempermudah saja ke teman-teman. Selanjutnya setelah di rename seperti ini teman-teman, di sini ya di bagian blok ini teman-teman cari yang ada run-runnya ya. Karena kita akan decoder dulu ya. Nah, ini kita buka saja run decodernya. Oke, setelah terbuka seperti ini saya akan stay di sini, balikan lagi. Nah, biar kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, praktek terbaiknya adalah ini untuk OMCTA. Teman-teman pilih dulu nomor 1, 2, 3, 4, 5 diurutkan. Ini best prakteknya. Walaupun saya biasanya menggunakan mode advance. Nah, ini yang nomor 6. Kita pilih nomor 1 dulu. Kita akan lihat errornya untuk tip 6 seperti ini ya. Jika teman-teman enter, perhatikan di sini terdeteksi F679 sudah sesuai dan tip filenya tip 6. Tetapi di sini ada kesalahan seperti ini. Ini sengaja saya salahkan dulu. Ini best karena seperti saya ini best prakteknya menggunakan tool seperti ini ya. Nah, berarti ada parameter yang ketinggalan yang harus kita inputkan yaitu key serial make atau try all no key ya. Tapi yang pasti salah satu parameter ini harus teman-teman masukkan. Di sini saya tidak akan tes satu-satu. Misalkan saya coba masukkan key dulu, atau saya masukkan serial dulu, atau saya masukkan make dulu. Tetapi yang pasti saya akan menggunakan serial dan make yang sudah kita ya dapatkan. Sedangkan untuk signature ini untuk encoding, karena ada beberapa yang misalkan di encodernya nantilah saya jelaskan. Kita akan selesaikan dulu satu-satu untuk decodernya ya. Kita enter lagi. Nah, oke, di sini kita akan coba menggunakan yang advance. Nah, di sini ya, di advance atau gimana ya? Kita ulangi dulu ya. Ini biar nggak bingung ke teman-temannya ya. Ya, intinya teman-teman seperti ini nih. Prakteknya sebenarnya cukup mudah ya. Kita coba yang kembali satu lagi. Nah, intinya teman-teman copy parameter yang ini yang muncul seperti ini yang errornya. Nanti teman-teman simpan di sini untuk sebagai catatan ya. Misal kita nomor 2 ya. Ini errornya. Nah, ini ya. Jika kita nomor 2 ini kelihatan alamat memory kepanjang salah. Berarti ini MAC address-nya ya. Berarti kita membutuhkan MAC address-nya ya. Nah, ini. Begitu ya, teman-teman kira-kira. Begitu juga untuk nomor 3, 4. Teman-teman coba saja apa error yang muncul itu adalah yang harus teman-teman catat. Nah, untuk yang F679 dan F670L saya akan menggunakan mode advance saja untuk mempersingkat video. Saya tidak akan jelaskan yang lainnya dulu. Kita nomor 6. Nah, di sini teman-teman ada contoh kombinasi untuk model ya. Seperti saya, modelnya ditulis seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan signature, tulisnya pakai seperti ini. Tapi untuk demo saya akan menggunakan versi serial dan Mac saja. Di sini saya copy dulu yang ini. Kemudian saya simpan di notepad ya. Ini ya parameternya. Lalu kita ini ganti ya.
Untuk serialnya ganti yang pakai yang sudah teman-teman catat seperti ini. Nah, di sini saya sudah ganti kedua-duanya untuk mempersingkat video karena caranya sama. Di sini hanya untuk demo saja. Nah, di sini ya kita buka lagi biar kelihatan ya untuk outputnya. Nih outputnya kalau nilainya 0 berarti itu tidak bisa ya. Teman-teman harus coba, harus sampai ada isinya intinya gitu. Nah, di sini di advance mode saya akan menggunakan yang ini. Oh, yang ini kita praktek yang 679 dulu ya. Kita paste di sini ya, dimasukkan argumen decoder, kita enter, kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini sudah ada isinya seperti ini ya, dan ini juga sudah selesai. Di sini saya akan bersihkan. Nah, seperti ini biar kita nanti gunakan lagi. Nah, di sini di output dev out kita buka. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Ini untuk usernya, ini untuk user adminnya. Saya akan copy biar nanti tidak ketimpa. Di sini kita sudah dapat. Ini untuk usernya, login user, ini user adminnya. Nanti terakhir saya akan demokan ya. Ini untuk super adminnya ya. Oke, selanjutnya kita akan ke encoder. Apakah perlu dilanjutkan? Sepertinya untuk encodernya saya tidak akan praktekkan karena ini videonya cukup kepanjangan juga untuk versi decoder. Yang terpenting di sini kita mendapatkan super adminnya. Untuk encodernya itu kita ini ya, untuk encodernya itu kita mengembalikan output ini jika teman-teman misalkan sudah otak-atik isinya ataupun diedit. Ini teman-teman nanti bisa dikembalikan lagi ke config bin ya. Untuk dasarnya sebenarnya saya sudah bahas di video sebelumnya, tapi sepertinya saya untuk encodernya tidak akan praktekkan dulu di sini karena ini videonya mungkin bisa kepanjangan dari penjelasan yang saya bahas di sini juga. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan praktekkan yang F670L. Di sini saya copy, saya pindahkan ke sini. Yang ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Lalu yang ini saya akan rename ke config. Jika teman-teman memiliki banyak config, teman-teman simpan saja di sini sebenarnya ya untuk praktek terbaiknya. Kita akan buka lagi toolnya. Nah, di run decoder, untuk encoder seperti saya tidak akan praktekkan di sini karena videonya mungkin kepanjangan. Yang penting sesuai judul video saja, yaitu masalah super adminnya saja dulu. Oke, kita di sini saya tidak akan tes lagi yang di mode 1 2 3 4 karena saya akan langsung menggunakan mode advance. Di sini juga saya sudah langsung copy saja yang ini untuk mempersingkat video. Kita langsung pilih nomor 6, lalu saya langsung paste di sini, lalu enter. Oke, di sini sudah ada. Kita buka di output ininya. Kalau teman-teman mau mempelajari output yang XML, silahkan buka. Saya tidak perlu menjelaskan karena videonya nanti bisa berjam-jam. Kita buka saja. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah untuk user. Nah, nih untuk login usernya, dan ini untuk apa saya tidak perlu menjelaskan. Saya hanya jelaskan seputar super adminnya. Kita paste di sini. Oke, kita sudah mendapatkan super admin dari kedua router ini, yang F679 maupun yang 670. Selanjutnya kita langsung testing praktek saja, yaitu praktek login. Di sini saya akan bahas singkat saja. Oke, kita buka lagi, berarti kita akan tes saja F670L. Di sini berarti admin untuk passwordnya Telkom DSO 123. Kita login. Oke, sekarang saya sudah berhasil login. Kita coba tes sebentar saja, masuk ke manage system. Nah, setelah masuk ini teman-teman masuk ke sistem. Nah, di sini jika teman-teman jeli, ini mode admin ini ada perbedaan ya. Ini ada perbedaan di menu. Oke, jadi intinya kita sudah berhasil untuk login menggunakan mode admin. Saya logout dulu. Oh ya, untuk NTP-nya saya tidak diaktifkan. Ini teman-teman bisa lihat. Ini tujuannya untuk apa? Saya tidak perlu menjelaskan di sini. Begitu ya. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar. Yang penting adalah super adminnya sudah berhasil. Ini untuk versi demo. Yang saya pakai adalah versi firmware-nya ini ya, pakai ini. Oke, selanjutnya kita akan coba yang versi 679. Ini untuk super adminnya, ini untuk usernya, ini untuk passwordnya ya. Oke, kita langsung login saja. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, ini ke manage, ini versinya ya. Untuk versinya kita ke sistem. Ini teman-teman bisa lihat ada perbedaan di mode biasa dengan mode super admin ya. Nah, ini lebih lengkap. Di sini saya logout saja. Oke, teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika videonya kepanjangan karena saya harus menjelaskan detail teknisnya secara lengkap ya untuk mendapatkan super admin seri F679 maupun F670L ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.